Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke dalam siaran Banjar TV di dalam Mutiara Kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat yang sangat luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita di dalam pembahasan keutamaan mencari ilmu di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa dia orang yang keluar untuk mencari ilmu. Barang siapa orang yang mencari ilmu, keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia disebutkan sebagai orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia di fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Selama dia masih mencari ilmu, dia masih tetap fi sabilillah. Jikalau, makanya para ahli fikih mengatakan jikalau ada talib ilm atau santri yang meninggal ketika dia masih mencari ilmu, maka dia seperti hukumnya orang syahid, tapi itu syahidnya akhir, syahidul akhirah, yaitu tetap dimandikan, tetap seperti biasanya, orang seperti biasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ahul mautu, barang siapa yang datang kepadanya itu kematian, wa huwa yatlubul ilma la yuhyiya bihil islam li yuhyiya bihi islama fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Barang siapa, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang datang itu kematian kepadanya dan dia dalam keadaan mencari ilmu, dia mencari ilmu, tapi dia mencari ilmu untuk apa? Untuk menghidupkan Islam. Kebanyakan kita garis miring, kita garis bawah. Kebanyakan orang itu mencari ilmu. Kita ingatkan kembali, bisa dibilangkan kita ingatkan kembali kepada orang yang mencari ilmu. Luruskan niat kalian untuk mencari ilmu. Kalian itu mencari ilmu untuk menegakkan Islam atau untuk kepribadian kalian. Karena banyak sekarang, bisa dibilang banyak sekarang pada zaman sekarang, yang mana ulama-ulama itu mereka menjual ilmu agama mereka untuk apa? Untuk dunia mereka. Sangat disayangkan orang seperti itu. Sangat disayangkan. Nabi pernah mengatakan, Nabi lebih takut, yang aku lebih takutkan daripada Dajjal, yaitu adalah ulama su. Artinya ulama dunia, yang mana ulama mencintai dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Artinya
dia berani menjual agamanya, berani menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi dunia, demi kepribadiannya dia sendiri, dia berani menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat Dajjal sudah ada tanda-tandanya. Bukan, tapi kalau ulama ini seperti kita sama. Mereka berbaju gamis, berbaju koko, pakai sorban, pakai imamah, ceramah di sana di sini. Tapi mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Itu yang disayangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sini Rasulullah mengatakan, man ja'ahul mautu, barang siapa yang datang kepada dia itu kematian, wa huwa yatlubul ilma, dia dalam keadaan mencari ilmu, liyuhyal bihil Islam, untuk apa mencari ilmu? Untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan agama Islam. Fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Maka di antara dia orang yang mencari ilmu ini, yang mencari ilmu sebab untuk menegakkan Islam, maka dia di antara nabi dan dia itu adalah derajatnya tinggal satu derajat aja ketika di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kita ingatkan sekali lagi, wahai para pencari ilmu, tegas-tegaslah, tekun-tekunlah untuk mencari ilmu, tekun-tekunlah. Karena banyak orang yang berharap kepadamu, banyak berharap kebaikan kepadamu. Man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi ila ayyab'atahu Allahu aliman. Man mata, barang siapa yang meninggal. Barang siapa yang meninggal dan dia masih keadaan mencari ilmu, maka yuqayyidullahu, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Akan mendatangkan untuk dia orang yang mengajari dia di dalam kuburan nanti sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aliman. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Kita sudah memberikan semuanya di dalam keutamaan mencari ilmu. Tinggal kalian saja mau menerimanya atau tidak. Tinggal dari kalian saja yang mau mengambil jalan tersebut atau tidak. Karena kebanyakan untuk zaman sekarang, mereka mau menerima nasihat atau mereka mau mengambil perkataan tersebut jikalau perkataan tersebut ada hadiahnya. Artinya hadiahnya nampak, bukan hanyalah angan-angan atau pahala yang tidak bisa dilihat. Itu untuk zaman sekarang. Tapi ingatkan kembali, janganlah sampai seperti itu. Karena kita sudah diambang daripada akhir zaman. Siapa yang bisa menolong kita? Kalau tidak, kita bisa mencari ilmu. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang-orang soleh akan turun rahmat. Ini banyak sudah kita dengar daripada perkataan-perkataan ulama. Ya. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang-orang soleh, itu akan turun rahmat. Entah apa rahmat yang akan turun kepada kita. Entah hati kita akan tenang, pikiran kita damai. Jangankan menyebutnya, ketika kita melihat orang-orang soleh,
Ketika kita melihat orang soleh itu ibadah. Karena apa? Karena sebab kita melihat orang soleh tersebut, kita bisa bersolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebutkan daripada melihat orang soleh, kita menyebutkan Masya Allah, Subhanallah. Enak sekali dipandang wajah-wajah daripada orang-orang soleh. Inda zikri solihin tanjil rahmat. Ketika kita membaca manaqib orang-orang soleh, kita di situ kita melihat, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti mereka. Atau kalau tidak bisa kita menjadi seperti mereka, sedikitlah kita mendapatkan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kalau tidak bisa seperti itu, mencintai kepada mereka. Kalau tidak bisa begitu, kita berharap anak-anak kita yang bisa seperti mereka. Fakaifa bima jarasatihim. Menyebutnya saja sudah menurunkan rahmat, apalagi dengan duduk bersama mereka, apalagi dengan majelis-majelis mereka. Kita menyebut orang soleh saja kita mendapatkan rahmat. Apakah kita ketika kita duduk bersama orang-orang soleh, apa yang kita dapatkan? Sangat luar biasa. Ketenangan yang sangat luar biasa. Salah satu mendapatkan salah satu kisah daripada orang, ada seseorang penagih hutang. Dia ini hendak menagih hutang kepada seseorang, akan tapi orang yang mempunyai hutang ini lagi datang ke majelis salah satu majelis daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Nah, ketika tahu si penghutang ini ada di situ, maka yang mempunyai hutang, yang penagih tersebut datang ke situ, bukan untuk bukan untuk datang ke majelis tersebut, tapi untuk menagih hutang. Sampai di majelis, dia duduk di luar, dia tunggu di luar. Dan kebetulan sekali pada hari itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di situ. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di majelis tersebut, dan si penagih hutang ini terkena sedikit daripada rahmat daripada majelis Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Tak lama kemudian meninggal tersebut si penagih hutang. Salah satu orang bermimpi kepadanya, melihat si penagih hutang ini ada di tengah-tengah daripada taman surga. Kaget, sungguh kaget daripada si pemimpi ini. Kenapa kau ada di dalam surga? Maka kau ini adalah penagih hutang. Apa jawabannya? Iya, dosaku sangat banyak. Aku adalah penagih hutang. Akan tapi ketika aku datang untuk menagih hutang daripada salah satu orang yang mempunyai hutang kepadaku, aku datang di situ pada suatu majelis dan aku mendapatkan percikan sedikit rahmat ketika itu turun. Aku terselamatkan di situ. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa dan sudah nyata. Dengan kisah tersebut, apakah tidak ada tergerak di dalam hati kita untuk datang ke majelis atau untuk mensupport daripada majelis-majelis? Malah kita membenci daripada majelis-majelis tersebut. Malah kita mencaci maki daripada ulama-ulama. Apa salah ulama terhadap kalian? Wa kaifa bi dzikri aslahi sholihin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut orang soleh, turun rahmat. Bagaimana dengan majlis-majlis orang soleh? Dan bagaimana daripada menyebutkan orang yang paling soleh
yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Sangat luar biasa. Ketika menyebut orang soleh aja sudah menurunkan rahmat, apalagi menyebutkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.